Tim operasi SAR kembali menemukan satu korban tanah longsor di area proyek pembangkit listrik tenaga Min Hydro PLTM. Korban ditemukan tepat di wilayah Tapanuli Utara. Korban pun kemudian dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga melalui unsur terkait. Sementara dua korban lainnya masih dinyatakan hilang dan pencarian pun terus dilakukan. Musibah longsor terjadi pada hari Rabu kemarin akibat curah hujan yang tinggi mengguyur wilayah tersebut. Kemudian material tanah dan juga bebatuan menimpa area kerja proyek sehingga menyebabkan beberapa pekerja tertimbun. Sementara banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan menghanyutkan rumah dan menyisakan duka mendalam. Para korban berharap pemerintah menyediakan relokasi lantaran rumah mereka telah rata dengan tanah. Tak banyak yang tersisa setelah air bah menghantam permukiman warga di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Rumah yang dulu menjadi tempat bernaung hancur menyisakan puing. Dinding, atap hingga perabotan semua hilang tersapu arus. Di tengah puing dan lumpur, warga masih mencoba menemukan apapun yang tersisa. Sebagian berharap menemukan surat berharga, sebagian lainnya hanya ingin melihat sisa dari kehidupan yang pernah mereka bangun. Tetangga yang banyak. Oh, rumah kakak di mana, Kak? Sudah hancur semua. Dua kakak hancur semua deh. Oh iya, Kak. Harapannya, Kak, buat pemerintah, Kak? Tolong bisa harapan kami, tolong bantuannya lah Pak sama kami. Hingga kini, korban meninggal dunia yang dibawa ke Puskesmas Batang Toru mencapai 32 orang dan 186 korban luka. Kemungkinan data ini akan terus bertambah mengingat banyaknya warga yang masih dinyatakan hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri yang sempat hilang akibat bencana banjir dan longsor ditemukan selamat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan bahwa Wali Kota Sibolga terjebak longsoran dan harus berjalan kaki selama 4 hari. Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Panarik dinyatakan selamat usai hilang kontak terjebak banjir dan longsor pada Selasa kemarin. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Ahmad Syukri terjebak di longsoran dan banjir di antara Jalur Sibolga dan Tarutung dan harus jalan kaki selama 4 hari. Sementara komunikasi di Sibolga lumpuh akibat longsor. Saat ini kondisi Ahmad Syukri dalam keadaan sehat dan membutuhkan istirahat setelah berjalan selama 4 hari. Kalau dari saya ya, kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, ya kan masih muda beliaunya. Jadi kelihatannya capek tapi mukanya segar gitu. Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu ya. Karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung. Rencana kami ketemu untuk melihat Sibolga ya. Kan berita awal tuh Sibolga yang parah. Ternyata setelah kita sampai di sini, Sibolga justru tidak terlalu parah. Justru yang parah Tapanuli Tengah. Ya. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terendam banjir. Banjir akibat meluapnya Sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di Jalan Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara ikut terendam banjir. Luapan air Sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara menggenangi pekarangan hingga masuk ke sejumlah ruangan di rumah dinas. Bahkan sejumlah kendaraan yang terparkir di halaman juga terendam banjir. Banjir dipicu karena tingginya curah hujan yang mengguyur Kota Medan selama sepekan.
Pasca banjir yang melanda rumah dinas Gubernur Sumatera Utara ini, sejumlah petugas membersihkan pos penjagaan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai kondisi drainase atau penanganan banjir di area tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan hektar lahan pertanian dan rumah warga terendam banjir bandang di Kabupaten Solok setelah hujan dengan intensitas yang tinggi mengguyur wilayah ini dalam beberapa hari terakhir. Dari pantauan udara di Solok, Sumatera Barat, menunjukkan banjir melanda desa-desa dan lahan pertanian. Aliran air tak lagi tertampung, sehingga meluber ke permukiman warga. Di beberapa titik, genangan air berubah menjadi arus deras yang mengancam keselamatan jiwa. Gelombang banjir bandang dan tanah longsor telah menerjang Pulau Sumatera, yang mengakibatkan sedikitnya 84 orang meninggal dunia dan ribuan orang mengungsi. Kami dari Kodim 03 Solok, dalam menghadapi bencana ini kami membantu Pemda. Kami mengerahkan sekitar 200 orang untuk membantu penanggulangan bencana banjir dan longsor di wilayah Kodim Solok, termasuk di Kabupaten Solok. Ketua DPRD Kabupaten Solok meminta Presiden Prabowo untuk segera membantu upaya penanggulangan bencana di daerah tersebut. Kami minta bantuan pada Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, mudah-mudahan segera memberikan bantuan terutama untuk kebutuhan primer karena ada masyarakat kita yang rumahnya sudah tidak ada lagi dan mudah-mudahan tindak lanjut setelah pasca bencana ini bisa membantu Kabupaten Solok untuk pembangunan baik infrastruktur yang sudah rusak, jalan, jembatan ataupun areal persawahan masyarakat yang memang ratusan hektar yang terdampak oleh bencana banjir dan kalodo di Kabupaten Solok ini. Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan status darurat bencana selama 14 hari, bertujuan untuk mempercepat operasi bantuan logistik dan pemulihan desa-desa yang terisolir oleh lumpur, puing-puing, dan jalan yang teruntuh. Pemirsa, banjir bandang di Sumatera Barat yang membawa material lumpur dan kayu menyapu pemukiman warga. Akibat insiden ini, banyak korban terjebak dan tertimbun lumpur. Pencarian korban banjir bandang yang dilakukan oleh tim Basarnas berlangsung dramatis. Beberapa korban ditemukan dalam kondisi memprihatinkan, tertimbun lumpur hingga terhimpit puing dan juga batang kayu. Proses evakuasi juga berlangsung sangat sulit. Lumpur yang pekat membuat setiap langkah menjadi terhambat. Namun, tim gabungan tidak berhenti untuk berpacu dengan waktu menjangkau korban berikutnya. Bahkan hingga malam kemarin, proses pencarian pun masih terus berlangsung. Setiap korban yang ditemukan, baik hidup maupun meninggal dunia, langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat.